Pemirsa Intens Investigasi. Usai melewati beberapa kali sidang tanpa kehadiran keduanya, Arya Saloka dan Putri Anne akhirnya resmi bercerai. Dalam sidang putusan yang digelar Rabu 28 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perceraian mereka secara fair stake. Tak ada lagi impian sehidup semati seperti saat ijab kabul Agustus 2017 silam. Kini, keduanya pun menjalani hidup masing-masing. Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Suryana, alasan perceraiannya adalah ketidakharmonisan karena kerap berselisih, hingga perceraian pun dianggap sebagai jalan terbaik. Namun yang mengejutkan, usai resmi cerai, Putri Anne pun justru mengunggah sebuah kalimat I love you kepada seorang pria di media sosial. Lalu, siapakah pria tersebut? Benarkah ada hubungan istimewa? Sementara Putri Anne pamer kemesraan, Arya Saloka dikabarkan tengah fokus pada proyek film terbarunya. Tak kalah mengejutkan, meski sudah diputus cerai secara fair stake, benarkah hubungan Arya dan Putri Anne masih baik-baik saja? Bahkan dikabarkan, Arya pun masih menunggu putusan ingkrah yang mewajibkannya untuk hadir. Lalu benarkah hak asuh anak sematawayang mereka pun jatuh ke tangan Putri Anne karena sang anak pun masih berusia 5 tahun? Dan bagaimana pula soal nafkah anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne akhirnya resmi berakhir. Setelah lama di ujung tanduk, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne pun resmi kandas pada Rabu 28 Mei 2025. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun juga mengabulkan permohonan talak cerai yang diajukan Arya melalui sistem e-court. Menurut Humas PA Jakarta Selatan Suryana, perceraian pun diputus secara fair stake karena Putri Anne sebagai termohon sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan. Persidangan perkara nomor 1208 ya. Perkara cerai talak yang diajukan oleh dengan inisialnya AS sama melawan PA ya. Hari ini adalah tahap terakhir, yaitu musyawarah majlis atau dengan pembacaan putusan melalui elektronik. Jadi sudah diunggah ke media atau ke aplikasi Ekot gitu ya tadi. Jadi hari ini kami bisa informasikan pada media bahwa proses persidangannya sudah selesai dan putusan majelis hakim telah diambil, juga telah bahkan sudah di-upload di aplikasi, yang pada pokoknya petitum dari putusan tersebut adalah yang pertama, menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan perstek. 3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak 1 raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang keempat, tidak menerima permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Yang kelima, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000. Karena ini perstek itu 2 kali berturut-turut termohon dipanggil tapi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi gitu ya. Begitu.
Ya, kuasa hukum Arya Saloka juga menyebutkan jika permohonan cerai kliennya telah dikabulkan dan Arya pun diizinkan untuk mengikrarkan talaknya oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan pun dijatuhkan secara fair stake karena Putri Anne selaku termohon tidak hadir dan tidak mengajukan perlawanan atau verzet ataupun bantahan atau defense. Meski telah berpisah, hubungan keduanya pun dikabarkan masih berjalan baik. Kini, pihak Arya pun tinggal menunggu putusan ini ingkrah sebelum Arya 33 tahun diwajibkan hadir untuk prosesi ikrar talak. Permohonannya dikabulkan, gugatan kita, terus habis itu diizinkan untuk mengikrarkan talak cerai oleh pihak pengadilan atau majelis perkara akuo, sehingga nanti kita tinggal menunggu langkah selanjutnya bila mana tidak ada verzet, dan kemungkinan besar juga tidak akan ada verzet karena kan putusan ini diputus secara first take dan tidak dihadiri oleh termohon. Namun di belakang kita sebagai kuasa hukum sama-sama tahu bahwasannya hubungannya sebenarnya ya baik-baik saja, perceraiannya tidak ada defense atau tidak ada counter dari pihak termohon, sehingga kita masih menunggu putusan ini ingkrah. Kalau untuk ikrarnya dia wajib harus hadir. Tapi yang saya harus tegaskan, perceraian ini memang diambil berdasarkan berdasarkan itikat baik, dan memang yang diceritakan kepada kami juga hubungan antara mereka tetap baik, apalagi untuk menjaga pendidikannya anaknya, kesehatan dan lain-lainnya. Sementara itu, menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Arya Saloka dan Putri Anne akan dipanggil kembali untuk prosesi ikrar talak 2 pekan setelah Putri Anne menerima salinan putusan. Dalam gugatan Arya, tidak ada pembahasan soal hak asuh dan nafkah anak, karena fokus hanya pada pertikaian yang terus-menerus sebagai sebuah alasan perceraian. Namun, menurut kuasa hukum Arya, hak asuh anak akan jatuh kepada Putri Anne karena usia anak mereka yang masih 5 tahun. Mengacu pada aturan, anak di bawah usia 12 tahun secara umum berada di bawah asuhan ibu. Sementara untuk nafkah anak, Arya pun disebut tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan hal tersebut kepada kesepakatan para pihak. Jadi ikrar talak itu di sini dijelaskan bahwa ikrar talaknya dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Karena ini putusannya first take, maka kan isi putusnya disampaikan dulu kepada termohon. Nah, jadi kalau hari ini dibaca putusan, kemudian atau besok lusa contohnya dikirimkan, nah dihitung 14 hari ya, 14 hari sejak termohon menerima putusan. Jadi kalau hari ke-15-nya setelah menerima salinan putusan ini, nah baru disitulah pengadilan bisa menentukan kapan untuk jadwal persidangan ikrar talak. Begitu ya. Jadi inkrah itu kan seperti itu aturannya. Dua-duanya berarti harus hadir. Harus, nanti dipanggil dua-duanya. Berarti keduanya wajib hadir. Wajib. Nanti dipanggil, ya wajib hadir. Hadir, Putri Anne-nya gimana? Ya kan ada panggilan. Kalau panggilannya nanti patut sama seperti persidangan juga. Ya, sama seperti persidangan biasa. Alasannya hanya rumah tangga tidak rukun aja. Ya. Perselisihan, pertengkaran terus-menerus cuma itu aja. Dia tidak secara detail menjelaskan, hanya itu. Jadi pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 975, pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam cuma itu aja. Perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga. Untuk hak asuh anak, ya sebagaimana keterangan founding partner kami, Pak Noveriski, dan hasil dari fakta-fakta di persidangan, itu hak asuh anak jatuh kepada Putri Anne. By law memang di bawah dari 12 tahun hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Kalau untuk nafkah kita tidak perdebatkan di situ, dan kita juga tidak ada petitum atau posita yang
membahas terkait dengan nafkah. Jadi nafkah itu semuanya kita kembalikan kepada para pihak, termasuk prinsipal kami. Di tengah kabar perceraiannya dengan Arya Saloka yang baru saja diputuskan secara fair stake, Putri Anne pun membuat publik terkejut. Hanya sehari setelah resmi berstatus janda, ia pun langsung mengunggah sebuah momen mesra bersama pria lain di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Putri Anne pun tampak berpelukan dengan seorang pria bernama Raman Sharma. Ia pun juga menuliskan ucapan ulang tahun penuh cinta lengkap dengan kalimat yang begitu romantis. I love you so much. Happy birthday, Memen Chelma. I'll see you tonight. Unggahan itu pun langsung memancing reaksi netizen. Banyak yang mempertanyakan kedekatan Putri Anne dengan pria tersebut. Terlebih, mengingat ia pun baru saja resmi bercerai dari Arya Saloka sehari sebelumnya. Jika Putri Anne unjuk kemesraan usai pisah dari Arya Saloka, lantas bagaimanakah dengan Arya sendiri? Apakah ia pun kini makin disibukkan dengan pekerjaannya lewat proyek film terbarunya? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, usai resmi bercerai dari Putri Anne, perempuan yang dinikahinya sejak Agustus 2017, Arya Saloka pun tampak menyibukkan diri dengan proyek film terbarunya. Arya pun tetap bersyukur meski harus berpisah setelah 8 tahun menikah. Ia pun memilih untuk tetap fokus pada karirnya. Di proyek film terbarunya ini, Arya pun merasa diberikan kelancaran. Ia pun juga bersyukur karena seluruh proses produksi pun berjalan dengan baik, berkat kerjasama tim yang begitu solid dan juga kompak. Tak hanya itu, Arya pun juga mengungkapkan bahwa setelah film ini pun rampung, ia pun akan mengambil proyek serial. Semua kesibukan ini menjadi caranya untuk tetap aktif berkarya di dunia akting yang telah lama ia geluti. Sementara itu, di sela-sela syuting, Arya pun menikmati kesendiriannya dengan begitu tenang, tanpa tekanan, dan juga ia pun tetap produktif. Mudah-mudahan dengan adanya film ini pastinya semakin banyak juga filmmaker yang mungkin bisa membuat original ya. Kalau ini kan ada adaptasi ya, original film yang sejenis. Karena buat saya genre yang menarik, crime mystery thriller dibalut horor, dibalut tema ya jadi satu lah semuanya gitu loh. Itu dan pastinya harapan saya juga bisa dinikmati dan disukai oleh banyak pihak yang menonton. Selain itu, Arya Saloka juga menegaskan bahwa dirinya tidak membatasi ruang berkarya. Baginya, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk hidup di dunia televisi dan juga dunia layar lebar. Karena itulah, selama masih diterima di keduanya, ia pun tidak ingin pilih-pilih pekerjaan. Arya pun memilih untuk menjalani proses dan menikmati setiap proses. Meski tetap merasa gugup saat memerankan sebuah karakter baru, ia pun percaya bahwa semua bisa diatasi dengan persiapan yang matang. Di tengah kesibukannya, Arya pun juga berkomitmen untuk tetap membagi waktunya, terutama untuk sang buah hati yang menjadi prioritas utamanya. Setiap hal baru ya selalu deg-degan saya. Ya mudah-mudahan bisa diberikan sesuatu yang baiklah sama Allah, dimudahkan jalannya. Semoga bisa dinikmati filmnya. Meskipun ini film adaptasi ya, tapi menurut saya ini film yang mungkin tapi koreksi kalau salah, Indonesia sendiri sepertinya bukan jarang ya, sepertinya belum pernah bermain genre yang seperti ini sepertinya. Dinikmati aja sih kalau saya, kalau dibilang waktu syuting dibilang beban, alhamdulillah enggak juga, karena sudah cukup lumayan matang dalam persiapannya. Jadi ketika syuting udah tinggal enjoy aja.
Tetap produktif di dunia akting, Arya Saloka juga mengungkapkan hal yang masih ingin dicapai di dalam hidupnya. Apakah Arya masih ingin membuktikan kapabilitasnya dalam berperan? Dan bagaimanakah soal kehidupan personalnya? Apakah Arya pun memilih diam dan tidak ingin berbagi kepada publik? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum resmi bercerai dari Putri Ana, beberapa waktu lalu, Arya Saloka pun sempat mengungkapkan rencana masa depannya kepada tim Intens Investigasi. Ya, aktor berusia 33 tahun ini pun menyatakan masih memiliki semangat besar untuk terus berkarya di dunia perfilman tanah air meski tengah menghadapi kegagalan dalam rumah tangganya bersama Putri Ana. Bahkan, Arya pun menegaskan bahwa di tahun ini ia pun ingin lebih serius untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai aktor layar lebar. Hal ini pun dilakukan untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar idola sinetron, melainkan seorang seniman sejati di industri film. Namun, saat ditanya soal target dalam kehidupan pribadinya, Arya pun memilih untuk menjaga batas. Dengan tenang, ia pun menyampaikan bahwa urusan pribadi cukup diketahui oleh dirinya, Tuhan, dan juga orang-orang terdekatnya. Di balik sorotan kamera, ada sisi kehidupan yang ingin tetap ia jaga di dalam ruang privasinya. Saya memaknainya dengan cara bersyukur ya, apapun yang Tuhan kasih, yang Allah kasih harus disyukuri. Ya target-target sesuatu itu saya nggak pernah membocorkan kepada orang lain sebetulnya. Itu biarkanlah saya yang tahu karena tidak menjadi pemberitaan umum lah gitu, apa yang mau saya capai, apa yang lagi saya kerjakan gitu. Ya cukup orang melihat yang saya kerjakan di industri film kita aja lah gitu. Cuman di luar itu apa yang saya kerjakan biar menjadi saya dan Tuhan dan teman-teman dekat saya yang tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.